Halo semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bentuk akar dan pengolahan data. Jadi nantinya akan ada dua video yang harus kalian tonton. Yang pertama yaitu membahas bentuk akar dan yang kedua membahas pengolahan data. Yuk, fokus, semangat, dan konsentrasi. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama yaitu bentuk akar. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi bentuk akar. Yang pertama yaitu pengertian bentuk akar, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, yang ketiga sifat bentuk akar, dan yang terakhir adalah merasionalkan bentuk akar. Masuk ke materi pengertian bentuk akar. Bentuk sederhana dari bentuk akar adalah akar kuadrat, di mana akar kuadrat adalah kebalikan dari bentuk pangkat 2. Contoh ada akar 25, hasilnya 5. Kenapa hasilnya 5? Karena ketika 5 dipangkatin 2 itu hasilnya adalah 25. Jadi ketika yang pangkat 2 itu dicarinya adalah si 25-nya, sedangkan kalau misalnya dari akar 25 itu yang dicarinya adalah bilangan yang ketika dipangkatin 2 itu hasilnya 25 gitu. Contoh lagi, akar 169 hasilnya 13. Kenapa 13? Karena ketika 13 dipangkatin 2 itu hasilnya 169. Contoh lagi, 144 hasilnya 12. Kenapa? Karena ketika 12 dipangkatin 2 hasilnya 144. Nah, ada nggak sih bentuk akar yang lain selain akar kuadrat? Ya, ada akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan lain sebagainya. Biasanya itu disebut dengan akar pangkat N dari A, atau bisa ditulis sebagai berikut. Jadi akar pangkat N dari A, seperti itu. Dimana maksudnya adalah bilangan yang dikalikan sebanyak N, hasilnya itu A. Contoh deh, ada akar pangkat 3 dari 8, hasilnya 2. Kenapa? Karena ketika 2 dipangkatin 3 itu hasilnya adalah 8. Jadi bedanya kalau misalnya yang sebelumnya itu akar pangkatnya polos. Nah, kalau misalnya akar pangkatnya polos berarti yang dicari adalah bilangan yang dipangkatin 2 hasilnya yang dalam kurung. Nah, kalau misalnya untuk akar pangkat 3 atau akar pangkat selanjutnya itu kita lihat di sininya. Apakah 3, apakah 4. Jadi kalau misalnya 3 berarti kita cari nih bilangan yang ketika dipangkatin 3 itu hasilnya adalah 8 gitu. Contoh lagi nih, ada akar pangkat 4 dari 16. Hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena ketika 2 dipangkatin 4 itu alias 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 64. Ada nggak sih bentuk yang lain? Ya, ada. Atau sering disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah, misalnya terdapat nih akar 20, berarti kita harus cari berapa sih bilangan yang ketika dipangkatin 2 itu hasilnya adalah 20. Sedangkan nggak ada nih bilangan yang ketika dipangkatin 2 itu hasilnya 20. Gimana dong caranya? Kita gunakan menyederhanakan bentuk akar. Langkah pertama, kita cari dulu nih faktor dari 20. Maksudnya faktor dari 20 itu apa? Ya, perkalian yang menghasilkan 20. Kecuali perkalian 1 dikali 20. Nah, ini bukan faktor ya. Jadi berapa aja dong? Nah, jadi 2 dikali 10, 4 dikali 5. Nah, sekarang kita pakai yang 4 dikali 5. Jadi kita ubah nih, akar 20 itu sama dengan akar dari 4 dikali 5. Kenapa kita pakai yang 4 dikali 5? Karena di dalam perkalian 4 dikali 5 itu terdapat bilangan kuadrat. Yang mana bilangan kuadratnya? Bilangan kuadratnya itu adalah 4. 4 itu karena disebut bilangan kuadrat merupakan hasil dari 2 dipangkatin 2. Nah, setelah itu gimana? Kita pisahin nih. Ada akar pangkat 4 dikali akar pangkat 5. Nah, akar 4 dikali akar 5, kita coba perhatikan. Untuk akar 4 itu, adakah bilangan yang ketika dipangkatin 2 itu hasilnya 4? Ya, ada, yaitu 2. Sehingga kita dapat nih 2 akar 5. Kenapa kok di sini akar 5-nya nggak diapa-apain? Nah, karena tidak bulat. Jadi, penjahadaannya itu hanya cukup sama seperti ini saja. Jadi, ini tuh udah bentuk yang paling sederhana banget gitu. Oke? Kita lanjut ke contoh soal. Misalnya terdapat nih ada akar 50. Berarti langkah pertama kita cari dulu faktor dari 50. Yaitu salah satunya adalah 25 kali 2. Kenapa kita milih ini? Karena terdapat bilangan kuadrat yaitu 25. Karena 25 itu merupakan bilangan kuadrat karena hasil dari 5 pangkat 2. Sekarang kita pisahin 25 dikali akar 2. Akar dari 25 berapa? Ya, 5. Kita dapat nih bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Sekarang yang 75. Faktornya adalah 25 kali 3. Sekarang kita pisahin 25 dikali 3. Akar dari 25 adalah 5. Berarti kita tinggal tulis di sini 3. Sekarang akar dari 48. Akar dari 48 berarti kita cari faktor
48. Di sini udah ada 3 nih, berarti kita tinggal nambahin di sini 16. Kita dapat akar 16 dikali 3. Akar dari 16 berapa bilangan yang ketika dipangkatin hasilnya 16? Ya, 4. Kita dapat nih, bentuk sederhananya adalah 4 akar 3. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Nah, bentuk akar memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah akar A sama dengan A pangkat 1/2. Contoh, pertama ada akar 4. Akar 4 itu sama halnya dengan 4 pangkat 1/2. Atau kita bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 1/2. Kita coret ininya, 2 dikali 1/2 itu 1. Sehingga kita dapat yaitu sama dengan 2. Sekarang contoh kedua, akar 6. Nah, akar 6 bisa juga nih dibentuk menjadi 6 pangkat 1/2. Sekarang akar 9. Coba deh teman-teman ubah bentuknya ke dalam bentuk ini dan coba sederhanakan. Yang kedua yaitu akar pangkat M dari A pangkat M dapat dibentuk menjadi A pangkat M per N, di mana pangkat yang ada di dalam kurung ini menjadi pembilangnya, sedangkan akar pangkatnya ini menjadi penyebutnya. Contoh, ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, dapat dibentuk menjadi 2 pangkat 2/3. Oke, selanjutnya 27. Nah, 27 ini juga dapat disederhanakan nih. 27 kan merupakan 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3/2. Kak, kenapa kok di sini kan gak ada 2-nya? Ingat, kalau misalnya di sininya polos, ini tuh sama halnya dengan akar pangkat 2. Selanjutnya, coba kalian kerjakan yang akar pangkat 3 dari 8, oke? Selanjutnya, sifat yang ketiga, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Contoh, terdapat akar 5 dikali akar 4. Nah, ini bisa langsung dikali ini dalam kurung, yaitu 4 kali 5, sehingga hasilnya adalah akar 20. Selanjutnya, akar 5 dikali akar 12, tinggal dikaliin jadi akar 60. Atau bisa kita sederhanakan dengan cara tadi, yaitu dengan cari faktornya, 4 dikali 15, akar pangkat dari 4 dikali akar dari 15. Akar 4 itu 2, akar 15 udah dalam bentuk sederhana ya, jadi hasilnya 2 akar 15. Sekarang coba kalian kerjakan yang akar 6 dikali akar 12 menggunakan metode ini, namun hasilnya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya adalah sifat yang keempat, yaitu akar pangkat M dari AB pangkat N dapat dinyatakan menjadi akar pangkat M dari A pangkat N dikali akar pangkat M dari B pangkat N. Contoh, terdapat nih akar pangkat 3 dari 2 kali 3 pangkat 6. Ini dapat dinyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6. Nah, dari sini kita dapat sederhanakan ke sifat yang kedua. Jadi gini bentuknya. Jadi kita peroleh 2 pangkat 6/3 dikali 3 pangkat 6/3. Di sini kita sederhanain lagi. 6 bagi 3 itu 2. Di sini 2. Kita peroleh 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu adalah 9. 4 kali 9 adalah 36. Sekarang kalian coba kerjakan untuk soal yang ini. Oke? Selanjutnya yaitu akar pangkat M dari A per B pangkat N dapat dinyatakan menjadi akar pangkat M dari A pangkat N per akar pangkat M dari B pangkat N. Contoh, di sini terdapat akar pangkat 3 dari 4/5 pangkat 6. Ini dapat dinyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6 per akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Di sini kita bisa disederhanain nggak? Tentu, yaitu menjadi 4 pangkat 6/3 per 5 pangkat 6/3, seperti sifat yang kedua ya. Sehingga kita peroleh lagi nih, 6/3, 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25. Sehingga kita peroleh 16 per 25. Oke, yang ini coba kalian kerjakan ya. Selanjutnya, sifat yang keempat, yaitu A pangkat negatif 1 per N dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 1 per N. Ingat tadi di materi bilangan berpangkat bahwa yang pangkatnya negatif itu bisa kita jadiin positif, tapi posisinya jadi di bawah. Nah, dari sini kita ubah lagi nih ke dalam bentuk 1 per akar N dari A. Contoh deh, di sini terdapat 8 pangkat negatif 1/3. Nah, di sini kita bisa ubah nih jadi 1 per 8 pangkat 1/3. Atau kita bisa ubah menjadi 1 per akar pangkat 3 dari 8. Sekarang kalian coba kerjakan yang ini, oke?
Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan bilangan rasional dan irasional. Yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, jika diubah ke dalam desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu dan akan membentuk pola pengulangan. Contoh, di sini terdapat bentuk pecahan 1/2. Nah, ketika dibentuk ke dalam bentuk desimal, maka dia akan berhenti jadi 0,5, gak ada 5 berapa gitu. Nah, selanjutnya contoh lagi nih, bentuk pecahan 10/11. Nah, kalau bentuk bilangan rasional ini ketika diubah ke bentuk desimal, meskipun nggak berujung, dia bakal menunjukkan pengulangan. Contohnya 0,909090. Oke, selanjutnya bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jika diubah ke dalam pecahan desimal, tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pola tertentu. Contoh, di sini terdapat akar 2. Akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Tidak dapat dibentuk ke dalam bentuk A per B. Oke. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka dia tidak menunjukkan pengulangan dan tidak memiliki ujung. Coba kita lihat ini ya. Selanjutnya ada akar 3. Oke, kita lihat juga dia tidak bisa dibentuk ke dalam A per B dan dia bentuk desimalnya itu gak berujung. Kita telah mengetahui nih bahwa baik akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Hal ini menunjukkan bahwa 1 per akar 2, 1 per akar 3, 1 per akar 5, 1 per akar 7, dan seterusnya juga merupakan bilangan irasional. Lalu bagaimana nih cara mengubah bilangan pecahan yang irasional ke yang rasional menggunakan operasi matematika? Nah, terdapat dua cara. Yang pertama adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Contoh, di sini terdapat sebuah soal rasionalkan bentuk akar 1 per akar 2. Oke, berarti tinggal gimana? Tinggal kita kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Akar dari penyebutnya berapa? Akar 2 ya. Berarti kita tinggal kalikan dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 itu akar 2. Akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 2 kali akar 2. Di sini ada yang bisa disederhanakan? Ya, ada. Yaitu yang akar 2 kali akar 2. Ini kita bisa satukan kan? Jadi akar 2 dikali 2. Sehingga kita peroleh akar 2 per akar 4. Dari sini ada yang bisa disederhanakan? Ya. Kita coba lihat dari akar 4. Ingat, akar 4 berarti kita cari bilangan yang ketika dipangkatin 2 itu hasilnya 4. Kita dapat nih, jadi akar 2 per 2. Dari sini kita bisa bentuk menjadi seperti ini ya, 1/2 akar 2. Jadi bentuk rasional dari bentuk akar 1 per akar 2 adalah 1/2 akar 2. Sekarang rasionalkan bentuk akar 1/3 akar 5. Coba, saya ingin kalian mengerjakan untuk soal yang ini. Yang kedua yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Bentuk akar A ditambah akar B dan akar A dikurangi akar B itu merupakan bentuk sekawan. Nah, ketika dua ini dikalikan akan membentuk bilangan rasional yaitu A kurangi B. Ini dapat digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Agar tidak pusing, kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat rasionalkan bentuk akar 2/3 ditambah akar 5. Gimana? Ya, kita tinggal lihat penyebutnya yaitu 3 ditambah akar 5. Berarti sekawannya itu adalah 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalnya di sini penyebutnya operasinya pertambahan, di sini jadi pengurangan. Kalau misalnya di sini pengurangan, di sini jadi pertambahan. Bagaimana sekarang? Kita tinggal operasikan 2 dikali 3, 6. 2 dikali negatif akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Lalu bagaimana nih mengalihkan yang bawahnya? Nah, untuk mengalihkan yang bawahnya, kita kalikan dengan angka yang sama atau ujung-ujungnya. 3 dikali 3 sama akar 5 dikali negatif akar 5 gitu ya. Lalu 3 dikali 3 9, akar 5 dikali negatif akar 5 adalah akar 25. Jadi pokoknya berapapun nanti bawahnya itu tinggal kalikan dengan angka yang sama aja ya, itu ingat. Nah, di sini operasinya harus pengurangan. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan, akar 25 itu 5, kita peroleh nih 6 kurangi 2 akar 5 per 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 itu adalah 4. Oke, begitu ya. Sekarang untuk yang B ingin kalian coba kerjakan di buku catatan. Nanti hasilnya kita diskusikan bersama ya. Materi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi pengolahan data. Jadi teman-teman silahkan pindah ke video untuk materi pengolahan.